14. Kemarahan Danu. Di kediaman Danuarta. Kai, kalau kamu tidak pulang segera, akan kuadukan pada ayahmu kamu. Kelayapan seharian meninggalkan istri tercintanya yang sedang hamil ini sendirian di rumah. Hii, melipat tangan di dada. Setengah jam berlalu suara deru mesin mobil Danu sudah terdengar. Di halaman rumah, Yura tersenyum licik. Habis kamu Kai, bergumam pelan, berjalan dengan riang ke depan menyambut suaminya. Begitu sampai di depan pintu, Yura memasang wajah dan tubuh lesu. Kenapa sayang? Kok lesu gitu? Berjalan di teras. Capek mas, bergelayut manja di lengan suaminya masuk ke dalam rumah. Loh kamu ngapain aja seharian kok, bisa capek? Danu duduk di sofa. Ruang tamu melepas sepatu dan jasnya. Biasalah mas, beresin rumah, masak buat mas Danu juga kan? Memasang wajah memelas dengan sedikit mengerucutkan bibirnya. Kok beresin rumah? Kenapa nggak istirahat aja sih? Kan nggak mungkin aku biarin rumah berantakan, memukul-mukul. Pelan bahunya sendiri, capek mas beresin sendiri. Sendiri? Kai kemana? Dia nggak bantuin. Sedikit terkaget. Dian bersikap pura-pura, agak ragu mau mengatakannya, Danu. Semakin penasaran, tiba-tiba dia teringat pesanan istrinya. Aduh, sayang, takoyaki kamu ketinggalan di mobil. Menepuk jidatnya, karena lupa, Yura tersenyum. Biar Yura yang ambil mas. Yura mengambil kunci mobil. Nggak usah, biar mas saja, berdiri. Nggak usah mas, Yura aja. Mas Danu kan capek pulang kerja. Menekan bahu suaminya agar duduk lagi. Melangkah lebih dulu ke depan, istirahat aja. Danu tersenyum lebar. Perhatian sekali istri baru mas ini, padahal dia lagi hamil, bergumam senang. Kai. Memanggil putrinya dari ruang tamu. Kailah. Mengeraskan suaranya memanggil Kai sekali lagi. Ngapain anak itu? Ayahnya pulang kok, kesal. Yura yang menunggu timing yang tepat di balik pintu muncul. Ada apa sih mas? Kok teriak-teriak gitu? Yura muncul dengan kresek berisi takoyaki pura-pura. Tak tahu. Kaila mana? Itu mas Danu. Apa? Kemana dia? Mas Danu jangan marah ya. Jangan marahi Kaila, pura-pura memohon. Apa sih sayang? Jangan bikin mas kayak gini dong. Penasaran bercampur kesal. Kaila sejak pulang sekolah pergi. Pergi. Mulai tersulut emosinya. Pergi kemana? Biasa mas, di panti, tempat ibunya. Makanya aku dari tadi apa-apa sendiri, sekarang capek banget. Mengeluh duduk di samping Danu. Apa? Makin emosi. Mas Danu jangan marah. Ya, please. Aku udah deket sama Kela. Jangan buat dia jati benci gara-gara mes marahin dia karena aku berakting memelas. Danu sudah sangat marah, terlihat dari wajahnya yang merah. Dan urat di wajahnya yang terlihat menonjol keluar. Tangannya yang mengepal kuat memukul pinggiran sofa. Anak itu menggeram. Mas please. Dengan wajah memohon. Bagus mas, lanjutkan marahmu. Marahlah yang banyak dan tendang anakmu keluar dari rumah ini, batin Yura. Ini nggak bisa dibiarkan, aku mau ke panti. Kamu di sini aja. Berdiri berjalan keluar rumah, Yura tersenyum licik. Mas, jangan mas, menyusul pura-pura, mencegah. Mas please jangan, kasihan Kai. Yura, jangan mencegah mas, mas mau sekalian ngomong sama embun. Bisa saja Kai dihasut embun agar membangkang, masih tersulut emosi. Aku ikut mas, kalau gitu. Nggak usah kamu di rumah aja. Mas, aku nggak mau kalau mas sampai kalap. Aku ikut, memaksa. Hihihi nggak mungkinlah aku melewatkan tontonan. Menarik di panti nanti, batin Yura. Mobil Danu terparkir sembarang di halaman panti. Dengan wajah marahnya Danu keluar dari mobil, berteriak seperti orang kesetanan. Kei, embun, Kei, Kela.
Kayla dan Embun keluar bersamaan. Ada apa ini, Mas? Kenapa berteriak-teriak? Embun mendekat. Payala akak-akak. Kepala Embun terhempas ke samping, namun dia masih berdiri di tempatnya. Ibu, Kay ketakutan memeluk lengan ibunya dari belakang yang ditampar oleh Danu. Apa salahku, Mas? Embun menegakkan tubuhnya, mata wanita itu sudah mengembun. Kamu tuh licik banget ya. Mau memonopoli Kay. Karena aku menyerahkan hak asuh Kay padamu. Bukan berarti kamu bisa senaknya begini, ujar Danu. Dengan mata mendelik dan rahang mengeras. Apa maksud, Mas? Aku sudah minta Kay untuk menemani Yura yang sedang hamil di rumah. Kamu pasti menghasut dia kan, agar kemari. Geram Danu. Kamu ngomong apa, Mas Danu? Siapa yang menghasut? Embun. Masih tak mengerti yang Danu katakan. Kamu gak kasihan apa sama Yura? Dia lagi hamil muda, tubuhnya sangat lemah dan masih harus bekerja berat. Sinis Danu menatap nyalang. Ayah, Kay sudah izin tadi sama Mama Yura. Kay memberanikan diri menyela melihat ibunya terus di pojokan. Walau terlihat jelas dia ketakutan dan hampir menangis. Kay, masuk ke mobil, kita pulang sekarang. Menatap Embun dengan mata yang dipenuhi amarah. Kay di sini saja ya. Besok Kayla libur. Kay, pingin masuk. Berteriak dengan mata melototi Embun, wanita itu tak bergeming dalam pandangannya melihat sisi Danu yang tidak dia ketahui. Pulanglah Kay, bawa tasmu, ucap Embun akhirnya. Ibu, Kay mulai menangis. Ambil tasmu nak, ucap Embun lembut tersenyum pada Kayla. Mengelus kepala anak itu. Sambil menangis Kayla berlari ke dalam panti mengambil tasnya lalu keluar lagi dengan menenteng tasnya. Kalau Mas Danu menyakiti Kay, aku tak akan memaafkanmu. Hahaha, Kayla anakku. Berani sekali kamu mengancamku. Mengusap rambutnya ke belakang. Sebagai hukuman, aku tidak mengizinkan Kayla kemari. Embun tersenyum getir, ia bahkan tak diizinkan menemui anaknya. Sendiri, Embun menyesalkan dirinya sendiri. Kenapa dia dulu mau menikah muda hingga tidak mengenyam pendidikan tinggi. Walau dia sudah ditawari beasiswa tuh dia hingga dia hanya bisa bekerja paruh waktu di resto. Inilah kelemahannya, Embun selalu terdesak oleh biaya sekolah Kay, sementara dia hanya pekerja serabutan. Dia selalu takut tak bisa membiayai sekolah Kayla, tak bisa memberi Kayla kehidupan yang layak. Dia saja hanya menumpang di panti. Teganya kamu, Mas, memisahkan anak dengan ibunya. Kamu boleh mengambil Kay jika mampu membiayai hidupnya. Hahaha, kamu pasti tidak sanggup kan? Lihat dirimu. Mendorong bahu Embun. Embun tertawa kecil. Tuhan memang memberimu segalanya, Mas, tapi sekiranya dia tidak memberimu hati. Danu mendelik mengangkat tangannya hendak memukul Embun lagi. Wanita itu sama sekali tidak mengedipkan matanya. Tangan Danu melayang, tangan lain sudah mencengkram menahannya. Danu menoleh ke arah sosok yang menahan. Danu menoleh ke arah sosok yang menahannya. Begitupun dengan Embun. Hanya laki-laki rendah yang memukul wanita. Danu mendelik, wajahnya sudah merah padam campuran antara marah dan malu. Siapa kau? Jangan ikut campur, menggeram. Aku hanya orang asing yang kebetulan ada di sini, menyaksikan drama yang tak seharusnya dilihat mata anak-anak. Ucapan tajam Malvin menunjuk anak-anak panti dengan kepalanya. Yura mendekat, melihat keadaan seolah tidak berpihak pada mereka. Ayo Mas, kita pulang. Mengusap lengan suaminya. Kedua pria itu masih beradu pandang dengan tatapan yang sama. Tajamnya, Danu mencoba menarik tangannya. Yang dicengkram kuat Malvin melepaskan tangannya. Dengan mendorong, hingga Danu sedikit terpental ke belakang. Ayo Mas. Yura menarik lengan Danu. Mereka akhirnya memasuki mobil dan pergi.
Dengan membawa Kayla bersama mereka, tentunya. Embun masih menatap jejak mereka menjauh. Matanya yang berembun meluncur, bebas di pipinya, di dalam mobil. Danu memukul-mukul kesal setir mobilnya. Siapa pria asing itu? Kenapa dia terlihat familiar? Aku pernah bertemu dengannya di mana? Shit, batinnya.